Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah oleh saya sendiri, Terese Cintabella Kristina Purba, NIM C0E020012, ruang C11 Keuangan Daerah D4. Pengertian pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1/8 tentang Keuangan Negara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi, biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Di sini ada fungsi-fungsi APBD. Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal, yaitu pertama, fungsi otorisasi, kedua, fungsi perencanaan, ketiga, fungsi pengawasan, keempat, fungsi alokasi, kelima, fungsi distribusi, keenam, fungsi stabilisasi. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip dasar atau azas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah, yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu pertama, kesatuan, kedua, universalitas, ketiga, tahunan, keempat, spesialitas, kelima, akrual, keenam, kas. Sumber penerimaan APBD: A. Pendapatan asli daerah atau PAD, B. Dana perimbangan, C. Pinjaman daerah, D. Penerimaan lain yang sah. Belanja daerah. Yang pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib, kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Di sini ada proses penyusunan dan perubahan APBD. Yang pertama, siklus anggaran. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari A. Penyusunan dan penetapan APBD, B. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD, C. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Penyusunan rancangan APBD. A. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dinilai dari dan atas beban APBD. B. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang menugasnya dilimpahkan kepada kabupaten atau kota dan atau desa, didanai dari atas beban APBD provinsi. D. Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten atau kota yang penugasnya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten atau kota. Penetapan APBD merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif
Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui 3 tahap sebagai berikut. Pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Ketiga, penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Sekian dari saya, terima kasih.